Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam Bu Dia. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Indra hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini baik. Kalau Bu Dia sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, gini Pak Indra, kita langsung saja ya. Iya Bu. Di sini saya sebagai observer dalam kegiatan coachingnya Pak Indra hari ini. Katanya Pak Indra akan melakukan coachingnya hari ini ya? Iya, iya benar. Nah, proses coachingnya Pak Indra dengan coaching hari ini, saya harap nanti saya bertanya dengan beberapa persiapan. Mungkin boleh ya saya bertanya tentang kegiatannya Pak Indra yang akan Bapak Indra lakukan ya? Oke siap Bu. Apa saja mungkin yang harus saya jawab? Oke, sebelumnya saya akan menerangkan rubrik penilaian yang ada. Pertama, saya harap Bapak sudah memiliki prinsip dalam kegiatan coaching ini, yaitu tentang kemitraan, kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, dengan menggunakan alur tita ini, saya ingin sekali mengetahui proses coaching ini, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan di dalam kegiatan coaching ini, begitu Pak. Terima kasih Bu Dia. Konteks yang akan saya kembangkan yaitu mendengar aktif, kemudian menggali informasi dari coach agar saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya akan memunculkan solusi itu sendiri dari coaching, dari proses coaching yang saya lakukan. Baik, berarti ini Pak Indra sudah menyiapkan ya pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian sudah siap untuk alur tirtanya ya. Sudah siap. Siap, oke. Konteks alasannya Bapak untuk memilih pengembangan mendengarkan aktif ini apa ya Pak ya? Saya mengembangkan kompetensi tersebut, mendengar aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, agar saya dapat menggali permasalahan coach atau permasalahan yang dihadapi oleh coach, sehingga ada obrolan yang bermakna dari proses obrolan tersebut, sehingga nanti akan menimbulkan atau hasilnya nanti ada solusi dan jalan keluar yang didapatkan oleh coach itu sendiri. Baik, jadi tujuannya adalah Bapak ingin mengetahui bahwa coach yang akan Bapak coaching ini mendapatkan solusi atas semua permasalahannya, begitu ya? Betul. Kemudian di mana atau bagaimana indikator keberhasilannya? Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit indikator keberhasilan dari coachingnya Pak Indra nanti seperti apa? Indikator keberhasilan dalam coaching kali ini adalah saya dapat menerapkan alur tirta, itu yang pertama, mulai dari saya mencari tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, kemudian rencana tindak lanjut, dan nantinya di akhir ada tanggung jawab yang memang harus ditindaklanjuti oleh coach itu sendiri. Kemudian dengan saya dapat menggali ide-ide dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coachnya. Oke, baiklah Pak Indra. Jadi dari semua indikator tersebut, semoga bisa dilakukan semuanya dan dapat berjalan lancar proses coachingnya. Silakan Bapak untuk bisa segera melakukan coaching bersama coachingnya. Terima kasih Bu Dia. Saya akan melakukan proses coaching kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, oke Pak Indra. Bagaimana? Setelah saya amati tadi, Pak Indra sudah melakukan kegiatan coaching dengan coach dengan baik sekali. Terima kasih, Bu. Iya. Sebelumnya apa yang ada atau apa yang tadi Bapak dapatkan dari proses coaching tersebut, begitu Pak? Ya, jadi dari proses coaching yang saya lakukan tadi, ketika coaching saya berusaha untuk hadir penuh dan mendengarkan dengan baik kepada coach, serta saya juga menerapkan alur tirta sehingga proses coaching itu bisa berjalan dengan lancar, dan juga baik perasaan saya dan juga perasaan coach merasa lega setelah menceritakan tentang permasalahan yang dihadapi oleh coach. Oke, ternyata apa yang Pak Indra tadi sampaikan sama dengan apa yang saya catat pada lembar-lembar observasi, yaitu Bapak tadi sudah menerapkan prinsip coach
dan menerapkan alutsista. Nah, dari kegiatan tadi kompetensi yang ingin dikembangkan lagi kira-kira apa ya Pak, dan adakah tantangan pada kegiatannya tersebut? Terima kasih Bu Dia. Kalau tantangan mungkin pada saat menggali permasalahan itu tadi Bu, di mana saya ingin mengembangkan tentang menggali masalah pada Koji dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot dan juga membuat perasaan Koji juga ketika bercerita dengan saya juga merasa nyaman, sehingga apa yang diceritakan oleh Koji tadi bisa berdampak positif dan menemukan solusi, itu yang paling penting. Oh, siap. Berarti di sini Pak Indra atau kita lebih banyak latihan coaching ya Pak ya. Jadi menyampaikan pertanyaan yang berbobot, kemudian mungkin hadir dengan itu juga, hadir dengan penuh dan mendengarkan secara aktif. Oke, mungkin ada yang mau Pak Indra lagi sampaikan selain yang sudah tadi gitu? Saya rasa cukup Bu, tidak ada. Terima kasih kepada Bu Dia sudah banyak membantu saya dalam proses coaching, sudah mengobservasi saya juga dalam proses coaching kali ini. Terima kasih Bu Dia. Ya, sama-sama Pak. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga proses coaching kedepannya akan lebih baik dan bisa membantu teman-teman yang lain untuk memecahkan masalahnya masing-masing. Baik, Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Enda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dia. Selamat siang, Bu Enda. Gimana kabarnya hari ini? Selamat siang, alhamdulillah baik, Bu Dia. Oke, terima kasih sudah hadir meluangkan waktu bersama saya hari ini. Hari ini, apakah ada hal khusus yang ingin Bu Enda sampaikan sehingga Bu Enda kemarin ingin meluangkan waktu dan mau ngobrol secara empat mata dengan saya, begitu Bu Enda? Mungkin ada sesuatu? Iya Bu Dia, sejujurnya saya sedang cukup stres ini Bu Dia. Saya menghadapi masalah dengan beberapa siswa yang ada di kelas saya Bu Dia. Mereka sering berperilaku nakal di kelas. Oh, bagus. Baiklah Bu Enda, terima kasih Bu Enda mau berbagi dengan saya tentang permasalahan Bu Enda di dalam kelas. Nah, sekarang bisa tidak diceritakan secara detail tentang sebenarnya apa sih yang terjadi di kelasnya Bu Enda? Ya, begini Bu Dia. Di kelas itu ada beberapa siswa yang sering mengganggu teman-temannya di kelas Bu Dia. Mereka tidak banyak, sekitar 3-4 siswa. Mereka itu tidak mendengarkan ketika saya mengajar. Dan kadang-kadang malah sengaja membuat suasana kelas itu menjadi kacau. Saya sudah mencoba menegur, tapi mereka tetap tidak berubah, Bu Dia. Tidak salah sih jika Bu Enda menghadapi tantangan masalah seperti itu dan membuat Bu Enda menjadi merasa frustasi dengan kelakuan atau apa yang dilakukan siswa-siswa Bu Enda di kelas. Nah, sekarang biasanya Bu Enda melakukan apa untuk menghentikan apa yang mereka lakukan, atau apa sih yang biasanya Bu Enda lakukan agar mereka itu bisa diem atau mau mendengarkan Bu Enda? Selama ini yang saya lakukan itu biasanya memperingatkan mereka. Ya, tapi mereka terus saja berbuat onar. Kadang-kadang saya harus menghukum mereka, tapi sepertinya itu tidak banyak membantu. Saya merasa kehabisan ide saat ini, Bu Dia. Oh, saya mengerti. Menghadapi kenakalan atau perilaku anak yang kadang tidak mendengarkan kita di kelas itu bisa sangat melelahkan memang Bu Enda, apalagi anaknya lebih dari satu ya yang melakukan hal itu. Ketika menyebut menghukum tadi, apa sih bentuk hukuman yang dilakukan oleh Bu Enda, atau jenis peringatan apa yang dipakai Bu Enda tadi, seperti apa? Yang saya lakukan biasanya meminta mereka keluar dari kelas atau memberi catatan kepada orang tua mereka. Tapi mereka sepertinya tidak terlalu
peduli dengan apa yang sudah saya lakukan selama ini. Mereka tetap berperilaku sama berulang-ulang kali. Jadi Bu Enda ini menyadari ya sebenarnya hukuman yang Bu Enda lakukan ternyata tidak efektif ya untuk mereka ya. Iya. Sehingga mereka tetap tidak merubah apa yang mereka lakukan. Nah, sekarang bagaimana menurut Bu Enda hubungan Bu Enda selama ini, atau bagaimana menurut Bu Enda hubungan dengan para siswa yang sering berperilaku seperti itu? Seperti apa? Ya, saya merasa hubungan kami agak tegang karena mereka mungkin melihat saya sebagai otoritas yang selalu menegur atau menghukum mereka. Jadi tidak ada kepercayaan di antara kami. Oh iya, jadi Bu Enda juga menyadari ya, ketika Bu Enda bersikap seperti itu malah tidak menyelesaikan masalah, ternyata hubungan Bu Enda dengan murid-murid semakin tegang. Nah, memang hubungan guru dan siswa itu penting Bu Enda. Terkadang siswa yang berperilaku seperti itu sebenarnya intinya adalah mencari perhatian dengan cara yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, mungkin bisa jadi kira-kira ada nggak selain itu yang ibu dalam pikiran ibu itu ada tidak pendekatan mungkin yang lebih fokus pada anak-anak begitu yang bisa membangun hubungan, kan tadi Bu Enda menyebutkan bahwa hubungan Bu Enda kan semakin tegang. Nah, Iya. ada nggak ini di pikiran Bu Enda cara langkah yang bisa memperbaiki hubungan Bu Enda dengan siswanya Bu Enda begitu? Maksudnya dia mencoba lebih dekat dengan mereka. Tapi bagaimana caranya? Saya sudah merasa kesal dengan perilaku mereka, Bu Dia. Begini, memang wajar ya kekesalan Bu Enda ini wajar. Dan saya juga bisa memahami alasannya Bu Enda kesal, dan saya juga memahami kenapa murid-murid itu juga seperti itu. Mungkin kita bisa ngobrol lebih jauh lagi dan menemukan solusi yang lebih efektif dalam hal ini. Mungkin selain itu, kira-kira kan tadi Bu Enda kan maunya anaknya sama Bu Enda punya baik, artinya kan harus ada hubungan personal ya. Hubungan personal itu berbicara dengan mereka secara individu dan memahami apa sih yang sebenarnya mereka harapkan begitu ya Bu Enda ya. Nah, gimana ini Bu Enda punya lagi nggak rencana kedepannya itu mau melakukan apa dengan anak-anak, pada anak-anak gitu? Saya selama ini saya belum pernah berbicara secara individu dengan mereka. Saya selalu menangani mereka di depan kelas atau memberi hukuman. Mungkin mereka punya alasan lain di balik sikap mereka tersebut. Untuk kedepannya untuk saat ini masih belum terpikirkan apa yang harus saya lakukan, Bu Dia, karena saya sudah cukup stres menghadapi mereka. Betul, banyak mungkin siswa yang berlaku yang bermasalah emosional ya Bu Enda. Tadi kan sebenarnya sudah mulai menemukan loh Bu Enda. Tadi bilang Bu Enda ingin ada hubungan personal. Nah itu kan termasuk apa tadi yang bisa Ibu Enda lakukan gitu. Nah sekarang mungkin kedepannya Bu Enda ini yaitu tadi yang apa yang sesuai dengan Bu Enda sebutkan, bahwa Bu Enda ingin menjalin hubungan baik dengan siswanya, dengan tadi apa, berbicara secara individu. Nah, dengan sekarang seperti ini, apa ada hal atau kesulitan yang anak-anak hadapi misalnya di luar sekolah? Selama ini saya mencoba mendekati mereka tanpa langsung memberi hukuman. Tapi bagaimana jika mereka tetap tidak mau berubah dengan apa yang sudah saya lakukan selama ini? Itu mungkin terjadi, tetapi yang penting adalah mencoba memahami, membangun jembatan komunikasi terlebih dahulu. Kalau kita bisa membangun kepercayaan, biasanya mereka akan lebih terbuka untuk berubah. Selain itu, penting juga untuk memberi mereka pemahaman tentang tanggung jawab dan dampak dari perilaku mereka di kelas. Jadi saya bisa mencoba memberi mereka pemahaman tentang bagaimana tindakan mereka mempengaruhi suasana belajar di kelas. Seperti itu, Bu Dia. Iya, tepat sekali. Cobalah untuk
Bu Enda untuk lebih dekat tadi seperti yang Ibu Enda katakan itu sudah menjadi solusi yang baik sehingga anak-anak itu saat proses belajar mengajar itu lebih nyaman dan terkadang siswa kan tidak menyadari dampak dari tindakan mereka karena belum pernah diberi kesempatan untuk memikirkan hal tersebut. Itu bagus. Saya akan mencoba berbicara dengan mereka secara lebih terbuka dan melibatkan mereka dalam tanggung jawab yang ada di dalam kelas. Bagus sekali. Selain itu, bagaimana jika Bu Enda mencoba memberikan respon positif atas semua perilaku baik yang dilakukan anak? Itu memang hal kecil, tapi seringkali hal-hal yang kecil itu bisa memotivasi untuk berperilaku yang lebih baik. Saya memang selama ini lebih fokus pada kesalahan mereka daripada apa yang mereka lakukan dengan benar. Mungkin dengan memberi pujian saat mereka bersikap baik, mereka akan lebih termotivasi untuk berubah. Nah, betul sekali. Apa yang sudah Bu Endah katakan tadi dengan memberikan dengan meningkatkan motivasi mereka, memberikan hal-hal yang positif itu akan juga membuat kesadaran berdisiplin positif mereka lebih baik. Bukan hanya dikritik saja, dan ini juga bisa mengubah dinamika kelas menjadi positif. Baik, saya suka sekali dengan ide itu, Bu Dia. Saya akan mulai lebih memperhatikan perilaku baik mereka dan memberi pujian. Tapi bagaimana jika beberapa dari siswa tetap sulit untuk diatur, Bu Dia? Nah, ini jika ada yang tetap sulit diatur, saya ini coba dipikirkan kembali. Tadi kan sudah beda, sudah berusaha untuk ada pendekatan lebih, kemudian ternyata masih ada lagi yang lebih membandel atau yang sulit sekali diatur ya. Iya. Mungkin Bu Enda bisa mungkin ada membutuhkan bantuan dari pihak lain atau bagaimana begitu, atau bisa jadi rekan sejawat atau yang lainnya yang bisa membantu. Mungkin Bu Enda perlu bantuan seperti itu. Saya rasa masuk akal. Kadang masalahnya mungkin lebih kompleks dari sekedar kenakalan di kelas. Terima kasih, Bu Dia. Saya merasa lebih siap untuk menghadapi situasi ini dengan pendekatan yang berbeda. Sama-sama, Bu Enda. Nah, sekarang Bu Enda sudah bisa mengambil langkah besar dengan membuka, mencari solusi, dan mau mencoba pendekatan baru. Jangan ragu untuk mengevaluasi hasilnya ya, Bu Enda ya. Jadi kita bisa bahas lagi di sesi berikutnya jika diperlukan. Pasti, saya akan mencoba pendekatan ini dan melihat bagaimana respon mereka. Terima kasih banyak atas sarannya. Senang bisa membantu Bu Enda. Semoga sukses dengan perubahan yang akan Bu Enda terapkan. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya Bu Enda. Sampai jumpa Bu Dia. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Baiklah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Enda, selamat siang juga. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Dia? Kabarnya alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Enda? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu Dia sudah meluangkan waktu untuk sesi kucing hari ini. Apakah ada sesuatu yang ingin Bu Dia bicarakan dalam sesi kucing hari ini? Sejujurnya ada Bu Enda. Saya merasa akhir-akhir ini sedikit tertekan. Saya sedang menghadapi masalah dengan salah satu rekan kerja saya, Bu Enda. Begitu. Terima kasih sudah berbagi. Boleh diceritakan lebih lanjut apa yang terjadi antara Bu Dia dengan rekan sejawat? Begini, kami ini sering memiliki perbedaan pendapat atau pola pandang tentang beberapa permasalahan di kelas, Bu Enda. Awalnya saya berpikir sih itu biasa saja, tapi semakin hari ketegangan kami serasa semakin parah gitu Bu Enda, dan mulai mempengaruhi kerjasama kami. Saya paham, perbedaan pendapat memang bisa menjadi tantangan, terutama dalam lingkungan kerja. Bagaimana cara Bu Dia biasanya untuk menghadapi situasi yang seperti ini? Biasanya sih saya mencoba bersikap profesional apa adanya Bu Enda. Saya selalu tetap
mengajar seperti biasanya, melakukan topoksi saya seperti biasanya, dan menghindari konflik langsung. Jadi saya lebih banyak menghindari orangnya sih, Brenda, begitu. Tapi sekarang rasanya suasananya jadi tidak bisa lagi diabaikan karena sudah semakin membuat saya tidak nyaman gitu. Gitu. Ya, menghindari konflik memang sering terasa nyaman di awal, namun bisa jadi buruk situasi dalam jangka panjang. Apa yang menurut Budia membuat Budia merasa perlu untuk mengatasi masalah itu sekarang? Kalau saya pikir-pikir sih saya ingin sebenarnya berbicara empat mata dengan orangnya begitu. Saya ingin berbicara dengan teman saya ingin menjalin kerjasama. Jadi apa ya Bu Enda ya, kerjasama kami yang kurang efektif tadi bisa lebih baik begitu. Makanya ketika kita berkonflik, saya merasa frustasi karena diskusi selalu berujung ketegangan. Setiap ada perbedaan pendapat, selalu berbeda, selalu mempertahankan pendapatnya masing-masing. Jadi untuk menemui titik temu itu sulit begitu. Jadi produktivitas pekerjaan itu jadi molor-molor karena kita maunya masing-masing seperti itu, Bu Endang. Bagus, bagus Budia. Bahwa Budia menyadari pentingnya mengatasi ini lebih awal. Jika Budia membayangkan percakapan yang bisa membantu menyelesaikan masalah, bagaimana Budia ingin memulai dialog dengan rekan kerja tersebut? Saya sih sebenarnya ingin bicara baik-baik tanpa saling menyalahkan, Bu Enda. Tapi saya khawatir kalau saya tidak bisa menyampaikannya dengan baik, malah dia tersinggung dan memperburuk keadaan saya dengan rekan saya itu, Bunda. Iya benar, Budia. Kekhawatiran itu wajar. Mungkin kita bisa memikirkan pendekatan yang lebih terstruktur. Pertama, misalnya bagaimana jika Budia mulai dengan menyampaikan apa yang Budia rasakan secara jujur, tapi tidak menyerang. Misalnya menyebutkan bahwa Anda menghargai kerja sama, tapi merasa ada ketegangan yang perlu dibicarakan. Kedengarannya bagus ide itu, Bu Enda. Jadi saya bisa mulai dengan menyampaikan bahwa saya ingin mencari solusi bersama. Betul sekali, Budia. Fokus pada kita daripada saya atau kamu. Ya, bisa membantu menciptakan suasana kerjasama. Misalnya, saya merasa ada ketegangan akhir-akhir ini, dan saya pikir akan baik jika kita bisa mendiskusikan cara untuk bekerja lebih baik bersama. Itu lebih netral dan terbuka untuk solusi. Itu terdengar lebih nyaman, Bu Enda ya. Tapi bagaimana jika dia atau teman rekan kerja saya itu tidak merespon dengan baik? Takutnya saya masih ada kekhawatiran sih, Bu Enda, begitu. Nah, itu memang resiko Budia. Tapi jika Budia tetap tenang dan mendekati diskusi dengan sikap terbuka, biasanya orang cenderung lebih merespon positif. Jika responnya negatif, Budia bisa menegaskan kembali bahwa niatannya adalah mencari solusi bersama. Nah, bukan mencari siapa yang salah. Baik, saya akan coba pendekatan itu. Saya juga akan menjaga agar emosi saya tidak mudah terpancing. Jadi intinya saya ingin tetap bekerja sama dengan baik dengan rekan kerja saya, Bu Enda. Benar sekali, Budia. Mengendalikan emosi itu penting. Jika Budia merasa percakapan mulai memanas, Budia bisa mengambil jeda sejenak. Misalnya dengan mengatakan, mungkin kita bisa melanjutkan percakapan ini nanti ketika kita lebih tenang. Itu memberi ruang untuk menenangkan diri tanpa membuat situasi lebih buruk. Saya suka sih idenya dari Bu Enda tersebut, yaitu saya harus mengambil jeda waktu sejenak dan memikirkan apa yang harus saya lakukan kemudian. Dan itu bisa membantu saya agar tidak bereaksi berlebihan. Tepat. Selain itu, bagaimana ketika Budia melihat solusi ideal dari masalah ini? Apa yang ingin Budia dan rekan kerja capai bersama setelah diskusi ini? Yang saya inginkan ke depannya sih hubungan kami itu menjadi lebih baik. Jadi kami bisa lagi bekerja secara profesional, meningkatkan kolaborasi dengan baik.
sehingga tugas-tugas kami di sekolah sama-sama berjalan dengan baik dan tidak ada lagi ketegangan di antara kami. Nah, itu tujuan yang bagus Budia. Dengan tujuan itu di benak Budia percakapan akan lebih terarah pada hasil yang positif. Mungkin Budia juga bisa mengajak rekan kerja tersebut untuk berbagi pandangannya tentang bagaimana bekerja sama dengan lebih baik, sehingga solusinya terasa datang dari kedua belah pihak, tidak hanya sepihak saja. Baik, saya akan mencoba mendengarkan lebih baik dan mengajak dia untuk berbagi pandangan. Jadi saya akan menggali apa sih yang dia mau dan saya juga akan mengutarakan secara jujur apa yang maunya saya seperti apa sehingga bisa mencarikan suasana di antara kami. Kedengarannya seperti rencana yang sangat baik. Ingat, komunikasi yang jujur, sikap terbuka, dan rasa saling menghargai adalah kunci yang paling penting. Nah, Budia sudah di jalan yang tepat. Terima kasih Bu Endah atas hari ini. Saya merasa lebih siap dan menghadapi untuk menyelesaikan masalah dengan rekan sejawat kami. Jadi saya sekarang akan mencoba membuka percakapan dengan rekan sejawat yang bermasalah dengan saya. Sama-sama Budia, saya senang mendengar itu. Setelah percakapan nanti, jangan ragu untuk membagikan bagaimana hasilnya. Dan jika Budia masih membutuhkan dukungan lebih lanjut, saya siap untuk membantu. Terima kasih Bu Endah atas segala bantuannya. Terima kasih juga ya sudah meluangkan waktu untuk saya untuk proses coaching hari ini. Rasanya lega sekali dan rasanya saya sudah mendapatkan jalan bagaimana saya nanti ke depannya. Senang bisa membantu Budia, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Sampai jumpa di sesi coaching berikutnya. Selamat. Terima kasih juga. Sampai jumpa nanti juga ya Bu Endah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.